Apa kabar? Selamat datang Di Podcast Bar. Podcast bareng Syiar. Ya, kita kenalan dulu kali ya. Podcast bar tuh apa sih? Podcast Bar adalah podcast yang menjadi ruang untuk menceritakan keresahan-keresahan duniawi. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu keresahan pada suatu hubungan ya. Berarti keresahan apa sih? Tahu nggak? Hubungan tanpa status yang tak kunjung selesai. Sangat relate sekali, bukan? Nah, sekarang kita punya satu teman cerita nih yang mau sharing pengalamannya, kisahnya. Wah, boleh langsung diceritakan kronologinya. Sejak kapan HTS-annya tuh? Wah, agak berat ya harus mengulang cerita lama. Dari 2018 sih. Udah lama ya. Dia duluan sih yang ada di salah satu sosial media ngajak kenalan. Tahu nih sosial medianya apa tahu? Tahu banget kan, itu yang banyak modus untuk meminta nomor WA. Oke. Gitu. Terus hingga sekitar 2-3 hari tuh di sosial media itu, dan akhirnya dia bisa memberanikan diri untuk minta nomor WA. Langsung dikasih langsung. Iya. Emang agak ibu ini. Nah, habis tukeran nomor WhatsApp nih, gimana nih kelanjutannya kalau boleh tahu? Sebetulnya sih lanjut di WhatsApp. Cuman karena trauma dari pacar yang sebelumnya, sebetulnya iya mantan ya, udah mantan aku lupa. Iya, dari saat itu masih ini menganggap pacar kan ya. Iya. Terbawa emosi. Iya betul, iya mantan, maaf. Jadi agak sedikit ada trauma buat nerima cowok balik lagi. Sebetulnya gitu. Cuman sudahlah, jalani dulu aja gitu. Selama kurang lebih 2 bulan kita WA-an dan bertukar profil gitu. CV. Iya, CV. Oh my god, udah usah CV. Wah, god damn. Itu intens tuh, chatnya intens banget. Intens dari nanyain kamu lagi apa, terus kamu udah makan. Balada zaman dulu ya, kalau Tiap hari gitu kan tadi chattingnya. kata iya sampai sleep call. Dulu kan udah ada sleep call tuh. Agak shock terapi. Iya betul. Cuman ada salah satu yang aku takutin waktu itu adalah ketemu dia langsung. Kenapa nggak mau ketemunya? Nah, pertama itu karena kan kita udah beda sekolah, beda lingkungan. Otomatis kan kita cuman tukeran kabar lewat WA aja gitu kan. Jadi aku tuh kalau misalkan bisa dekat sama cowok, kalau udah ketemu sama dia itu sering Intens lah ya gitu. Kalau sama dia kan cuman lewat WA aja, nggak pernah ketemu, nggak pernah video call, nggak pernah untuk dia antar jemput aku sekolah gitu. Oke. Nggak ada aksinya kali ya. Betul. Gitu. Cuman chat doang. Dia kan ngeri tiba-tiba Iya. diajak ketemuan jual diculik. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Bener. Iya, Bisa, saya takut. Lanjut. Oke, terus ketika udah jalan 2 bulan itu kita lewat WA, dia udah berani untuk bilang kalau dia itu suka sama aku. Diterima nggak tuh? Ditembak. Iya, tapi aku belum bisa tuh. Aku belum mau pacaran. Ngerti nggak sih? Kayak kita kan cuman baru ketemu, nggak ketemu sih, cuman lewat Chatan WA, doang. betul, lewat chat WA. Kan kalau tiba-tiba nanti kita ketemunya pas udah pacaran, terus dia nggak sesuai sama ekspektasi aku, Wah, berat sih. gimana? Sama belum siap berkomitmen kali ya. Betul, karena Baru putus. Iya. Trauma terbayang mantan. dia mantan. Terus Ketika itu aku tolak dulu lah dengan alasan aku masih belum lupa sama yang dulu. Jadi bukan Agak alasan ngeri ya. meren itu mah fakta ini. Fakta sekali. Nomor Cuman 7. kan aku Luar kasih biasa. alasan itu aja gitu, biar dia berhenti buat
ngobrolin masalah itu. Iya, ingin jadi pacar. Oke. Betul. Lalu? Kemudian setelah 1 minggu lebih kita sudah ada jarak, jadi nggak seintens dulu WA-annya. Setelah ditolak. Baik. Betul. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia punya pacar. Mendadak banget tuh punya Mendadak banget. nggak bisa Luar marah biasa. lagi ya karena nggak pacaran. Bukan siapa-siapa. Iya, gimana? Jadi kayaknya tuh deket sama aku dan deket juga sama perempuan itu. Banyak saku. Iya. bener-bener Aduh, cowok tuh. mau saku yang di kanan, yang di kiri, yang di belakang itu bisa dia ambil kayaknya ya. Banyak cabangnya. Banyak. Banyak cabangnya sekali. Setelah itu, ketika aku udah tahu dia punya pacar, udahlah aku memutuskan untuk berhenti untuk kontak dia. Komunikasi dengan dia aku tutup. Jadi pas dia punya pacar langsung hilang tuh, langsung lost banget tuh. Lost banget karena kan dia mungkin harus menjaga perasaan pacarnya. Betul. Untuk tidak mengkontak siapa-siapa lagi gitu kan, perempuan yang pernah dia deketin dulu. Iya, menghargai lah ya, respect gitu. Banget. Dan kelihatan tuh di snapgramnya, wah Sama sangat pacarnya terus. romantis sekali sama pacarnya itu gitu. Gitu. Terus gimana lagi tuh? Udah kayak gitu, udah aja pasrah aja. Tidak, mungkin saya yang pasrah karena mungkin bukan jodohnya kali ya. Kan nggak suka Gitu. juga ente. Betul. Jadi kayak, Kurang suka juga nih, belum ada perasaan. Cuman sekitar 6-7 bulan dari hubungan dia, tiba-tiba ada ini status galau nih dari cowok ini. Bobo putus nih. Wah. Game over nih. Balik lagi nih, yakin gua. Nah, itu dia. Ternyata setelah tidak lama dari status dia yang menyedihkan, muncullah notifikasi dari dia ke aku lagi. Kebaca sih. Tahun berapa tuh kira-kira? Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2019, udah berganti tahun dari kita kenalan di 2018. Oh, jadi udah setahun. Berarti dalam jangka waktu setahun ngedeketin lagi berarti Betul. begitu ya? Dan modusnya tuh selalu sama gitu. Dan kenapa bodohnya aku dulu? Selalu aku mau selalu mau aja gitu. Gabut. Ya Allah. Butuh temen Kayak aku tuh kayak nggak ada laki-laki lain gitu yang ngedeketin. Cuman Mungkin beneran gak ada. Oh, enggak ya. Cuman kenapa dia kalau misalkan di chat itu membuat nyaman. Tapi kenapa anehnya akunya kurang feel sama dia. Oke. Tapi ya kalau terbang mah ada lah kayak ngeblus gitu, tahu nggak sih kalau lagi digombalin? Kayak ada kupu-kupu di beteng di perut gitu. Iya, betul banget. Mantap. Kayak gimana tuh contohnya tuh yang bikin kayak nge-fly gitu? Nggak usah diceritain lah ya. Nge-fly. Salah. Maksudnya Kayak bingung ya. feeling butterfly gitu. Feeling butterfly. Ya nggak usah diceritain di sini itu suatu malu hal ya, yang malu. menjijikan gitu. Oke. Oke, udah kita lanjut aja. Ketika dekat lagi selama beberapa waktu, dia coba lagi nih ke aku karena udah ngedeketin aku lagi, kayak ngajak komunikasi ketemu, mulai berani video call, terus ngirimin makanan. Kamu kan dulu K-popers, dia beliin apa? Mendukung banget gitu kan, super system ada. Super System Addict sih, dari albumnya pernah dibeliin, dari segalanya lah. Dia support system sewaktu aku ke Koreaan dulu, Fasilitasi gitu ya. memfasilitasi sekali gitu. Nah, dalam setiap act of service-nya dia, aku tetep nggak ada feeling sama sekali. Nggak tahu kenapa. Dari yang terakhir pacaran itu aku kayak membatasi gitu ke laki-laki gitu. Sebenarnya kayaknya bukan nggak ada feel mungkin ya, kayak Betul. takut ada status, sebenarnya takut berkomitmen. Dan setelah itu dia nyatain perasaannya ke aku untuk kedua kalinya. Widih, diterima nggak tuh Bu? Yang kedua kalinya nih. Tetap aku nggak nerima dia. Wah,
Terus belum terbuka. dia punya pacar lagi, keulang lah kayak gitu ya. Lagi Ditolak lagi sama aku. Kemudian dia punya pacar lagi dan lagi. Kemudian ketika sudah putus lagi sama pacarnya yang kedua ini, dia deketin aku lagi di tahun 2022. Tahun kemarin. Capek ya, terus diterima ya. Ya, dan bodohnya aku terus diterima. Mau-maunya. Mau-maunya kayak nggak ada cowok lagi gitu ya. Terus semakin kesini di tahun 2020 akhir sampai ke 2021 itu banyak banget act of service dia kasih ke aku. apa tuh contohnya? Wah, dari mulai transfer buat kebutuhan K-pop aku. Oh my God. Waktu sakit Lumayan ya, dia ke rumah bawain makanan. Terus ngajak ketemu setiap minggu. Tapi belum luluh juga Ketemu ya. tapi. Bisa gitu. Nggak ketemu karena akunya nggak mau. Akunya terus mencari alasan, Kak, aku nggak di rumah hari ini, atau Kak, aku mau pergi sama saudara aku mau pergi main sama Bikin teman aku. alasan ya gitu. Iya, Konsep nama. betul. Itu waktu dianterin makanan gimana tuh? Ketemu nggak apa di apa? Nah, Kayak kurir konsepnya ya, dianterin. kan, iya, tapinya dia ke rumah, Terus dan aku yang membukakan pintunya. Ketemu dong. Ya, cuman kayak ya kayak kurir kata gua mah. Ngambil doang. ngambil pergi. dong. Terus mau masak dulu nggak? Nggak usah. Alhamdulillah tidak lama. Alhamdulillah. Terus dia Emang sih emang. pergi, terus aku bilang makasih dan bla bla bla. Ditanyalah sama orang tua ya kan, dari siapa. Terus kok ngeliat tadi kayak cowok gitu. Terus aku bilang coba temen aja. Aish. Kasihan. Padahal udah PDKT-an lama ya itu dari 2020 tuh sampai berapa tadi 2022. Awalnya malah di 2018 kan. Iya. Betul. Tapi cuma teman aja ya, ngenalin ke orang tuanya ya. Iya, karena ya itu dia, akunya nggak ada rasa, belum ada rasa sama dianya gitu. Dan masih banyak lagi act of service dia di tahun 2021 Lagi dong, itu. contohin lagi dong biar kayak kerasa gitu. Hubungan tanpa statusnya tuh kerasa. Wah, kita pernah selip kolan 2 jam lebih. Waduh. Tabarakallah. 2 Dan jam. dan membicarakan hal-hal yang mungkin nggak usah kita bicarakan. Randomly ya. Kayak pernikahan, nanti setelah ini mau kemana, terus yaudahlah, itu ngawur banget. Dan akhirnya dia bilang, karena kan dia itu kuliah di salah satu universitas dekat rumah aku. Inisial U. Ya inisialnya Ya, universitas. universitas. Iya bener juga. Betul kan? Iya. Terus tiba-tiba dia bilang, katanya mau ada niat serius, tapi bukan dalam artian pacaran. Komitmen. Dia bilang mau ada niat serius sama aku. Menikah. Ya, telah. Kan belum pacaran, udah langsung ngajak nikah nih. Iya, karena mungkin dia mancing-mancing aku, nggak pernah dapet nih ya mungkin. Dipancingnya dengan cara mungkin langsung menikah gitu. Bisi kan kamu gak mau pacaran, gak mau nerima wae nih gitu. Iya, tapi aku nggak hiraukan omongan dia waktu di tahun 2021 itu, karena kan dia juga belum lulus, masih panjang perjalanannya gitu kan. Akhirnya aku bilang ke dia, fokus kuliah dulu aja, hubungan ini kita jalanin dulu aja gitu. Ya ampun. Agak tragis. Mulai nih ya terasa. Ya, dari 2021 sampai 2022 itu, dari kita yang dijalanin dulu itu, aku mulai hijrah dan belajar agama. Oke. Terus Terus Dan setelah mendalami ilmu bahwa pacaran itu dilarang dalam agama Islam, gak boleh. aku mulai punya pertanyaan di dalam diri aku. Bisa nggak ya aku punya suami tanpa pacaran? Agak ini Yes, ya. ya. Agak
iya juga ya gitu, Iya, agak benar kepikiran juga juga. sih. Mana lagi ngejalanin hubungan yang pacaran enggak pacaran juga enggak. Bingung. Terus gimana gimana tuh akhirnya keputusan? Dalam 1 minggu itu aku terus perang batin dengan diri aku sendiri. Galau gitu ya. Galau banget. Ini ngebersihin niat. Betul. Kemudian di dalam 1 minggu itu teh, aku mulai ngehubungin dia lagi buat memutuskan mengakhiri hubungan yang enggak jelas ini gitu. Betul. Dijajakan ya. Oh Bahwa my god. aku udah nggak bisa lagi ngelanjutin hubungan tanpa status ini, dan aku mau fokus ke diri aku buat membenahi diri aku. Kalau Luar baru biasa. dari 2018 diakhiri di 2023. 2022 Iya. belum masuk 2023. Lumayan lama ya, berapa tahun tuh? 4-5 tahun? Hampir 5 tahun. Tapi Hampir tapi 5 tahun. siklusnya sama gitu terus Iya. bener-bener sama plek tiplek. Ditolak, Flat, pacar, gitu. tapi kayak aduh ini tuh nggak bener. Jadi memang sih emang sehatnya disudahi, Betul. benernya disudahi gitu Betul. daripada mau nyampe kapan gitu kan. Iya. Agak butuh berapa tahun lagi nih gitu untuk menyeriusi. Dan sekarang akhirnya aku alhamdulillah nyaman sekali dengan diri aku yang sekarang. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan, Alhamdulillah. Insyaallah. tidak ada yang harus dikhawatirkan. Betul. Itu kan karena hidup kita udah diatur sama yang Maha Kuasa. Betul bener banget. Karena Setuju kan banget sih. berarti 4 atau 5 tahun itu ya. Itu kan bukan waktu yang sebentar ya, Besti ya. Tapi di 2023 nih sekarang masih ada balik lagi ngechat nggak tuh orangnya? Iya. Bisa ada lagi gitu ya. Iya, siapa tahu kayak ngechat lagi gitu atau enggak? Atau Ada. udah aja? Ada dong, kayak ngebalesin status di Instagram, Reply gitu ya. status di WhatsApp. Cuman akunya memang nggak terlalu Gitu excited lagi, kayak cuman haha iya kayak berusaha Sewajarnya. mengakhiri chat biar tidak panjang. Oh, biar nggak Gitu, manjang ya. betul. Biar takutnya kan terjerumus ke hal-hal yang lebih dalam. Itu kan takutnya mengakibatkan Iya, setan maksiat kan yang ada lebih wae. dalam. Wah, Ada wae. Tetap bahaya. diuji ya, padahal udah bikin keputusan yang sangat Betul. saklek gitu, kayak udah aja cukup sampai di sini, tapi tetap terus diuji, Diuji. ya. Butuh Tetap divalidasi ngechat terus. betul. Karena kan itu kamu niatnya ingin menyudahi gitu. Apa yang nggak benar tuh pengen disudahi. Jadi kayak ini benar nggak nih niat menyudahinya nih gitu. Jadi kan diuji terus, akan diuji terus. Allah masih nguji aku dengan datangnya dia terus. Kenapa Reaksi dianya kamu nggak akan berhenti gimana berhenti? dia respons? Iya, tapi gimana nih kamu kayak ngerasa buang-buang waktu enggak sih setelah HTS-an yang hampir 5 tahun ini, setelah sadar gitu sekarang kayak udah mengakhiri? Apakah ada rasa kayak nyesel? Aduh gua sangat-sangat Kenapa buang ya? waktu itu. Banget nyesel banget karena 5 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Iya, betul. Duh, itu 5 tahun, anak SD aja setahun lagi bisa lulus. Iya betul. Iya betul. Ya kan? Setahun lagi. Ini 5 tahun. Cicilan mobil lunas, Bu. Motor 2 jangan dong. Jangan dong. Motor dulu. 5 tahun. Aduh. Orang pacaran aja 5 tahun udah mau nikah gak sih? Kayak itu ada kejelasan hubungan. Tapi kalau yang ini 5 tahunnya nggak ada Bingung, kejelasan sama ngambang. sekali. Aduh. Udah lah. Emang sih HTS tuh kayak apa ya? Komitmen enggak, tapi enggak berkomitmen juga enggak ya. Jadi kayak tadi tuh yang cowoknya tuh kayak punya pacar lagi kan nggak bisa apa-apa ya nggak sih? Iya ngambang itu mah. Jadi abu-abu. mau komitmen belum bisa, jadi bingung. Bingung Tapi banget. kamu jangan sama siapa-siapa gitu kan. Iya. Gimana kamu gimana maksudnya? Kan nggak bisa dong. Ini buang-buang waktu sih bener. Banget. Karena kayaknya kalau memang serius harusnya berkomitmen gak sih? Iya Nggak- langsung aja juga.
jangan Iya. ngegantung gitu, terus kayak gampang banget sih, nggak udah ditolak terus cari lagi cewek lain. Iya. Terus udah putus balik lagi gitu. Aduh, kayaknya aku Berasa. yang gampangan deh di sini. Oh my god, kayak nerima dia Itu kan setiap udah saat. ditebati. Itu sudah ditebati. Iya, kan? ya Allah maafin aku. Ini gak apa-apa sih, kamu keren banget sih udah mutusin hal yang sangat Berat sih. berat, Itu susah. jujur. Jujur Li, itu nggak tahu ya dihisapnya nanti di sana kayak gimana. Sumpah. Aduh, Yang berat penting kita kan ada sekali. usaha ya, ada proses untuk hijrah gitu, dalam Betul. artian kan berpindahnya dari tempat gelap itu teh menuju cahaya karena eta susah sekali. Iya, betul. Harus ada yang ditinggalkan, ada yang dituju teh. Betul. Jadi kayak wah keren sih. Iya. Kayaknya kalau nimpa di aku saya belum tentu sanggup. Betul, Ya, karena benar. kan kita diujinya dengan cara yang berbeda. Nah, Betul. Itu Karena dia. kita tuh hijrah tuh meninggalkan dulu, baru ada yang dituju. iya. Dan Itu dia. meninggalkannya itu sih susah Ya, banget. Harus betul. ada yang ditinggalin dulu. Karena kan menuju cahaya itu banyak sekali rintangannya. Betul. Ih, Aduh, setuju. cahaya itu tuh kayak harus digapai tapi Habis susah gelap banget. terbitlah terang ya. Agak era Kartini. Iya gitu. Iya benar. Luar biasa sih. Nah, udah di penghujung cerita nih. Bener-bener 4-5 tahun kali ya, itu kan bukan waktu yang sebentar gak sih? Iya benar bukan waktu yang sebentar. Jadi banyak banget loh hikmah yang bisa diambilnya. Kalau menurut aku ya, pertama tuh kita nggak usah khawatir soal jodoh ya, karena udah diatur loh bahkan dari 1400 tahun yang lalu di Lauhul Mahfudz loh sama Allah. Betul. Terus ternyata kita juga nggak usah takut untuk nggak gimana ya, mau nikah tanpa pacaran gitu, nikah Iya. tanpa pacaran. Kayak balik lagi ke yang pertama, karena kan jodoh itu udah ada yang ngaturnya gitu, kenapa harus khawatir. Bener-bener. Aku pernah denger nih ada yang bilang kayak gini. Ini agak istilah Sunda gitu ya. Udah geula we nu ciptakeuna. Engke ge dibikeun. Hah, gimana maksudnya? Mungkin maksudnya kita deketin Allah dulu, cintain Allah dulu. Itu maksud. Pepet Allahnya, nanti Allah bakalan kasih yang terbaik untuk kamu cintai. Gitu. Itu Iya, maksudnya. Setuju kan? Setuju. Banget. Alhamdulillah. Masya Allah, mau ngucapin terima kasih buat teman cerita kita yang pertama nih. Udah mau bercerita udah mau menyampaikan kisahnya yang lumayan agak horor nih. Sama-sama banget nih. Semoga ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil ya dari cerita aku kali ini. Amin, Pasti sih banyak. Ya, gimana nih teman-teman? Ada yang relate nggak sama ceritanya? Nah, kalau ada yang relate, boleh ya di komen biar kita bisa sharing bareng-bareng. Penasaran sama episode keresahan selanjutnya? Stay tune. Kita akan hadir lagi menemani kalian setiap hari Minggu. Thank you for watching. Apa listening ya? Wah, See you next episode.